Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Alamsyah dari kelas 12 IPS 3, siswa UPT SMA Negeri 4 Wajo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ekonomi, yaitu pasar persaingan sempurna. Pengertian pasar persaingan sempurna adalah pasar dengan banyak pembeli dan penjual, sehingga tidak ada satupun dari masing-masing penjual atau pembeli yang dapat menentukan harga. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Terdapat beberapa ciri-ciri yang membedakan pasar persaingan sempurna dengan pasar tidak sempurna. Berikut ini beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Adanya sifat ini menyebabkan masing-masing barang memiliki sifat saling menggantikan substitusi satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, pembeli bebas membeli pada penjual manapun, sementara penjual tidak dapat menentukan harga yang berbeda dengan penjual yang lain. Yang kedua, terdapat banyak penjual dan pembeli. Tidak terdapat batasan mengenai jumlah penjual yang bisa berada di pasar dan jumlah pembeli yang membeli di pasar tersebut. Pembeli dan penjual berlaku penerima harga price taker. Banyaknya jumlah penjual dan pembeli menyebabkan penjual dan pembeli memiliki sifat sebagai penerima harga price taker, karena tidak dapat menentukan harga yang tercipta di pasar atau price maker. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak dapat persaingan harga antar penjual karena harga yang tercipta di pasar akan diikuti oleh semua penjual. Yang kedua, informasi yang sempurna dimiliki oleh penjual maupun pembeli. Dan yang ketiga, penjual dapat memindahkan faktor produksi kemana saja karena tidak ada hambatan dalam memasuki pasar. Yang keempat, efisiensi maksimum dalam produksi. Selanjutnya, kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, produk yang bersifat homogen membuat pembeli tidak memiliki pilihan, atau dapat kita katakan bahwa jenis pasar ini membatasi pilihan konsumennya sehingga tidak dapat mencapai kepuasan yang maksimal. Kedua, tidak mendorong inovasi karena teknologi atau inovasi yang dilakukan dapat dicontoh oleh perusahaan lain. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal pasar persaingan sempurna. Pada suatu pasar persaingan sempurna, biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh penjual ditunjukkan dengan fungsi C sama dengan 50 tambah Q pangkat 2. Perusahaan tersebut beroperasi pada tingkat harga Rp10 yang telah disepakati di pasar. Berapakah jumlah barang yang harus diproduksi oleh perusahaan tersebut agar dapat mencapai laba maksimal? Pembahasan. Perusahaan akan mencapai laba maksimum saat MR sama dengan MC. MR adalah turunan dari total produksi TR. Fungsi TR adalah dapat kita peroleh dengan mengalihkan harga jual dengan jumlah barang yang akan dijual. Dengan demikian, fungsi TR adalah PXQ. Harga jual telah diketahui sebesar 10, maka fungsi TR menjadi 10 Q dan MR adalah 10. MC adalah turunan dari total biaya TC. Fungsi TC telah diketahui, yaitu 50 tambah Q pangkat 2, sehingga MC adalah 2 Q. MR sama dengan MC, 10 sama dengan 2 Q, Q sama dengan 5. Maka untuk mencapai laba maksimal, perusahaan akan memproduksi sebesar 5 unit barang.